Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Panji Anom Brajih Lambang dengan NIM 171051012, jurusan Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada pagi ini, saya ingin menyampaikan laporan presentasi saya yang berjudul Analisa Aplikasi Awas 360 di Perusahaan 360 Solusi Teknologi. Lanjut saja kita ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang, yaitu latar belakang masalahnya adalah pada era modern saat ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas di sekitar kita. Walaupun zaman sekarang dapat dibilang teknologi sangat maju, namun hal tersebut masih sulit untuk dihindarkan. Kecelakaan lalu lintas dapat dicegah dengan cara pengendara harus berhati-hati dalam melakukan berkendara agar terhindar dari hal tersebut. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, maka bantuan baru akan datang saat korban atau saksi baru menghubungi bantuan tersebut. Namun, apabila korban dalam posisi sendiri dan mengalami kecelakaan, kemudian tidak sadarkan diri, maka bantuan tidak akan datang sampai ada yang memanggilnya atau melihatnya. Saat ini, terutama di Indonesia, belum ada alat perangkat atau device yang digunakan untuk memanggil bantuan secara otomatis apabila terjadi kecelakaan. Pertolongan pertama seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran tidak akan bergerak apabila memang tidak ada panggilan darurat yang disampaikan oleh masyarakat. Pertolongan ini sangat krusial karena bersangkutan dengan nyawa seseorang yang sedang mengalami musibah kecelakaan. Korban tidak dapat menunggu waktu yang lama apabila mereka mengalami kecelakaan yang sangat parah, dan butuh waktu yang tidak singkat untuk bantuan sampai ke korban apabila tidak ada seseorang yang memanggil bantuan tersebut. Untuk mengurangi faktor tersebut, maka terdapat pihak ketiga yang dapat menghubungkan pengendara dengan bantuan seperti polisi, ambulans, atau pemadam kebakaran. Pihak ketiga ini akan selalu memantau keselamatan pengendara selama 24 jam sehingga akan membuat pengendara lebih nyaman dan aman. Pihak ketiga ini merupakan perusahaan PT 360 Solusi Teknologi yang akan memantau para pengendara mulai dari posisi, jenis mobil, dan riwayat penyakit mereka. Aplikasi dari perusahaan ini masih dikembangkan sehingga belum dilepaskan atau dirilis ke masyarakat. Aplikasi ini juga masih dalam tahap proses pengembangan atau development sehingga masih harus banyak yang dianalisis sebelum dirilis ke masyarakat. Aplikasi yang diberi nama Awas 360 ini berbasis Android dan iOS. Untuk penggunanya, melakukan pendaftaran dapat melalui website. Untuk halaman admin, terdapat dashboard khusus untuk memantau pergerakan para pengendara yang menggunakan aplikasi Awas 360 ini. Penulis melaksanakan kerja praktik pada pertengahan bulan Juli 2020 sampai dengan pertengahan bulan Oktober 2020. Penulis melaksanakan kerja praktik di perusahaan 36 Solusi Teknologi, khususnya di bagian sistem analis internship. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis mengambil judul yaitu Analis Aplikasi Awas 360 di perusahaan 360 Solusi Teknologi. Untuk selanjutnya, kita langsung ke perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang di atas yang dirakan penulis, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana prosedur dari aplikasi Awas 360, dan yang kedua bagaimana perancangan sistem aplikasi Awas 360. Poin ketiga adalah batasan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka batasan masalah dalam kerja praktik ini adalah sebagai berikut. Aplikasi ini melakukan pengawasan terhadap para pengendara yang menggunakan aplikasi ini. Yang kedua, aplikasi ini menjadi penghubung antara pengendara dengan bantuan apabila terjadi kecelakaan. Yang ketiga, aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh kendaraan darat yang memiliki roda 4 atau lebih dan berbasis di jalan raya. Poin yang keempat adalah maksud dan tujuan. Maksud dari kerja praktik ini adalah terdapat 6 poin, yaitu belajar mengimplementasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan langsung ke dunia kerja,
Yang kedua, saran komunikasi langsung terhadap dunia kerja. Yang ketiga, penyerapan teknologi yang berkembang di sebuah perusahaan. Yang keempat, syarat kelulusan mata kuliah kerja praktik. Yang kelima, memberikan pengetahuan baru terhadap apa yang dikerjakan. Yang keenam adalah kemandirian dan pembelajaran. Tujuan dalam kerja praktik ini adalah yang pertama ada merancang prosedur dari sistem aplikasi Awas 360 yang menghasilkan fitur untuk melakukan panggilan pertolongan kepada bantuan antara pengendara dengan bantuan. Yang kedua adalah merancang prosedur dari sistem aplikasi Awas 360 yang mempermudah pengendara apabila mengalami kecelakaan sehingga mengefisiensikan waktu untuk bantuan datang. Kemudian ada manfaat penelitian adalah sebagai berikut. Terdapat 3 poin untuk manfaat penelitian, yaitu untuk bagi program S1 informatika, bagi penulis, dan bagi pembaca. Yang pertama adalah program S1 informatika adalah diharapkan dapat digunakan untuk referensi informasi khususnya bagi mahasiswa S1 informatika dalam menyusun tugas akhir. Yang kedua adalah untuk penulis, yaitu hasil penulisan tugas akhir ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan untuk penyelesaian sistem aplikasi Awas 360. Yang ketiga, bagi pembaca adalah diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca, khususnya dalam hal penganalisisan sistem aplikasi Awas 360. Kemudian ada lokasi tempat kerja praktik, yaitu lokasi kerja praktik adalah di kantor PT 360 Solusi Teknologi yang beralamat di Jalan TB Simatupang, nomor 18, Pasar Minggu, lantai 10, Lot A, Jakarta Selatan, Jakarta, dengan kode pos 12520. Tempat kerja praktik adalah sesuai dengan tempat penulis dalam melaksanakan penelitian kerja praktik pada bagian sistem analis pada perusahaan PT 360 Solusi Teknologi. Waktu kerja praktik adalah penulis melaksanakan kerja praktik di bagian sistem analis intern pada perusahaan 360 Solusi Teknologi pada bulan Juli 2020 sampai dengan Oktober 2020. Kemudian ada sistematika penulisan, yaitu terdiri dari satu pendahuluan, landasan teori, tinjauan umum perusahaan, bab 4 analisa pembahasan, bab 6 penutup, dan terakhir adalah daftar pustaka. Kemudian yang selanjutnya adalah bab 2 landasan teori. Yang pertama ada website. Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk rangkaian halaman yang saling terkait yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan. Hubungan antara satu halaman web dengan halaman web yang lainnya disebut hyperlink. Sedangkan teks yang dijadikan media penghubung disebut hypertext. Yang kedua ada Flutter. Flutter adalah open source software yang digunakan untuk melacak UI atau user interface yang dibuat oleh Google. Dapat digunakan untuk membuat aplikasi untuk Android, iOS, Windows, Mac, Linux, Google Fuchsia, dan web. Versi rilis Flutter yang sekarang menggunakan AOT atau Advance of Time, gabungan di Android dan iOS sehingga membuat Flutter dengan performa yang tinggi pada perangkat yang berbasis mobile. Yang ketiga ada Dart. Dart adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google dan digunakan untuk membangun aplikasi mobile, desktop, dan website. Bahasa pemrograman ini bersifat object oriented, di mana struktur kode berada dalam kelas berisi data dan metode, dan Dart menggunakan style syntax yang mirip dengan C, Java, JavaScript, dan Swift. Dart merupakan bahasa pemrograman statis di mana tipe variabel diketahui ketika compile. Ketika membangun aplikasi mobile, Dart dikompil ke dalam bahasa natif agar dapat berjalan di mobile. Yang keempat ada Firebase. Firebase merupakan salah satu layanan untuk menjalankan backend yang merupakan bagian dari Google Cloud Platform. Firebase menawarkan layanan yang berbeda seperti hosting, real-time database, dan fungsi cloud. Firebase adalah salah satu pilihan terbaik karena tanpa menggunakan server, arsitektur, dan mengurangi kekhawatiran kita tentang sistem backend. Kemudian yang terakhir ada pertolongan pertama, yang adalah tindakan pertolongan pada kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan. Dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Kejadian ini dapat berupa suatu insiden kecil atau suatu bencana yang melibatkan penderita dalam sejumlah besar. Bencana yang baru akan terjadi bila para korban tidak mendapat pertolongan yang baik dan segera. Dalam suatu peristiwa yang membutuhkan penanganan medis, biasanya orang pertama yang memberikan pertolongan adalah mereka yang berada di tempat kejadian atau anggota keluarga penderita tersebut. Mereka yang berupaya memberikan pertolongan ini memiliki berbagai tingkat pengetahuan, mulai dari tidak ada sampai mereka yang sudah terlatih. Ada waktu antara pertolongan di lapangan
sampai korban memperoleh pertolongan oleh tenaga medis di fasilitas kesehatan, sehingga masa tegang ini adalah yang harus diisi. Prinsip kemanusiaan yang utama adalah mengurangi penderitaan dan memberikan bantuan kepada para penderita. Kemudian yang ketiga adalah tinjauan umum perusahaan yang terdapat di bab 3. Yang pertama ada sejarah AWAS 360 itu sendiri. AWAS 360 ditemukan pada tahun 2018 dan mendapatkan investasi pada akhir tahun 2018 dari perusahaan PT 360 Solusi Teknologi. Prototipe dari AWAS 360 dibuat berdasarkan dari skripsi penemu dari AWAS 360 tersebut. Dan untuk sekarang, AWAS 360 masih dalam pengembangan atau development dari tahun 2018 hingga sekarang. Yang kedua, visi dan misi dari AWAS 360 ini yaitu visinya adalah Zero Fatalities in Non-Lethal Accident, yaitu kita atau AWAS 360 ini sangat akan mengurangi, meminimalisir untuk korban jiwa dalam kecelakaan yang bersifat tidak terlalu parah. Dan misinya adalah creating a system based on a vehicle internal onboard computer which connected 24/7 to a nearest emergency unit, yaitu adalah kita membuat sistem yang memungkinkan untuk memanggil bantuan apabila para pengendara mengalami kecelakaan dan langsung mendatangkan unit terdekat atau bantuan terdekat, yaitu seperti ambulan, polisi, dan pemadam kebakaran. Kemudian, struktur organisasi AWAS 360 ini terdiri dari 9 orang, yaitu yang pertama Aziz Firman Putra sebagai Product Manager, dan kedua ada Faisal Emin sebagai Product Supervisor, Sansan Maulana sebagai Senior Analis, Ardi Nugra sebagai General Supervisor Development, Muhammad Yusuf sebagai Mobile Back-end Developer, Haris Munandar Alwi sebagai Mobile Front-end Developer, Infar Fanturahman sebagai Website Developer, Yedi Subayang sebagai Sales Advisor, dan saya sendiri Panjono Bajar Lambang sebagai Application Analyst Intern. Jadwal kegiatan saya terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama ada pembahasan dan perancangan sistem aplikasi AWAS 360 di platform Android dan website yang saya kerjakan dari 10 Juli sampai 24 Juli 2020. Yang kedua ada implementasi sistem aplikasi AWAS 360 ke dalam platform Android yang kita kerjakan sebagai tim dari tanggal 27 Juli sampai 10 Agustus 2020. Yang ketiga, implementasi sistem aplikasi AWAS 360 ke dalam platform website yang kita implementasikan 11 Agustus sampai 25 Agustus 2020. Yang keempat, ada pembahasan dan perancangan user interface dan user experience aplikasi AWAS 360 yang kita kerjakan 26 Agustus sampai 9 September 2020. Yang kelima, ada implementasi UI UX ke dalam aplikasi AWAS 360 ke dalam platform Android yang kita kerjakan 10 September sampai 24 September 2020. Yang keenam dan terakhir adalah implementasi UX UX ke dalam aplikasi AWAS 360 ke dalam platform website yang kita kerjakan 25 September sampai 9 Oktober 2020. Kemudian, alat pendukung kerja praktik yaitu ada dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat keras sendiri, yaitu yang digunakan adalah laptop saya sendiri, yaitu memiliki spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada prosesor, yaitu Intel Core i7 7700 HQ, terus memiliki graphic card Nvidia GeForce GTX 1050 4GB GDDR5 VRAM. Yang chipset memiliki Intel HM175, monitor 15,6 inci LED backlit FHD, memori atau RAM 8GB, penyimpanan sebesar hard disk 1TB dan SSD 128GB. Untuk software sendiri ada banyak, yaitu OS, yaitu Windows 10. Untuk software pengolah kata saya menggunakan Microsoft Word, software browser saya menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome. Untuk pengolah data saya menggunakan Google Firebase, aplikasi editor menggunakan Visual Studio Code and Draw.io, dan desain grafis saya menggunakan Adobe XD. Kemudian selanjutnya adalah analisa dan pembahasan. Yang pertama adalah pembahasannya, yaitu aplikasi ini dengan menggunakan framework Flutter merupakan sistem yang dibuat untuk mengawasi para pengendara mobil yang sedang berjalan di jalan agar dapat langsung mengirim bantuan dari pihak ketiga apabila terjadi kecelakaan kepada pengendara tersebut. Aplikasi ini dibuat dan terdiri dari aplikasi yang berbasis Android, berbasis web untuk pelanggan dan pengguna, dan berbasis web untuk emergency officer dari AWAS 360 ini. Terus kemudian ada kebutuhan pengguna. Yang pertama adalah untuk pelanggan atau user, yaitu melakukan pembuatan akun. Kebutuhan pertama ini merupakan kebutuhan yang paling penting karena pada kebutuhan pertama ini segala informasi yang diperlukan terdiri dari nama lengkap, nomor identitas, tanggal lahir, alamat email,
dan masih banyak lagi yang nanti saya akan jelaskan, harus dimasukkan oleh pengguna untuk nantinya dan akan dimasukkan ke dalam database dan diproses oleh admin sehingga pelanggan dapat diberikan akses untuk memiliki akun tersebut. Yang kedua adalah user harus melakukan pembayaran. Kebutuhan kedua ini juga sangat penting kan, apabila pengguna belum melakukan pembayaran, maka aplikasi ini tidak akan dapat dipakai oleh pengguna. Sehingga pengguna tidak akan mendapatkan pengawasan dari petugas AWAS 360. Jika pengguna sudah membayar, maka pengguna akan tetap diawasi selama device tersebut masih menyala dan terhubung dengan smartphone masing-masing dari pengguna atau user. Yang kedua adalah untuk admin atau emergency officer. Yaitu yang pertama adalah melakukan pengawasan terhadap pengguna. Kebutuhan pertama dari segi admin ini adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pengguna selama pengguna masih menyalakan perangkat dan terhubung ke smartphone. Apabila perangkat pengguna tiba-tiba terputus atau mati, maka admin akan melakukan panggilan kepada pelanggan dan memastikan bahwa pelanggan dalam keadaan baik-baik saja. Yang kedua adalah konfirmasi terjadi kecelakaan. Sebelum petugas mengirim bantuan, maka admin akan memastikan terlebih dahulu apakah pengguna benar-benar mengalami kecelakaan atau terjadi kesalahan teknik dari perangkat tersebut. Petugas akan menelpon pengguna melalui panggilan biasa sekali. Apabila dalam 1 menit panggilan tidak diangkat, maka secara otomatis petugas AWAS 360 akan langsung mengambil bantuan dan mengarahkan ke lokasi pengguna. Yang ketiga ada melakukan panggilan bantuan apabila terjadi kecelakaan. Kebutuhan ini dari segi admin. Yang kedua ini adalah apabila pelanggan yang perangkat tiba-tiba terputus dan sudah dihubungi oleh admin tidak diangkat juga, maka admin akan langsung memanggil polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran ke lokasi dari lokasi terdekat ke lokasi terakhir pelanggan berada. Kemudian admin akan menghubungi kontak darurat yang dimasukkan oleh pelanggan untuk mengawarkan mereka bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang kedua ada metode pemberian fitur. Di sini saya menggunakan use case diagram dan flowchart diagram. Untuk use case diagram sendiri yaitu saya menampilkan use case diagram untuk login, sign in, dan sign up. Informasi juga diminta di perusahaan untuk tidak dibuka semua, sehingga saya hanya memberikan indikasi yang sudah saya buat dan diberi izin oleh perusahaan tempat saya melakukan kerja praktik. Yang pertama adalah use case untuk sign up, yaitu akan saya jelaskan secara singkat, yaitu pertama user membuat register, habis itu melakukan pembayaran, kemudian update database, kemudian admin akan mengonfirmasi apabila user sudah membuat. Kemudian yang kedua ada login atau sign in, yaitu user melakukan login dan kemudian akan diautentikasi dengan database. Kemudian apabila berhasil mengautentikasi dengan database, maka admin akan mengirim respon balik bahwa akses diterima. Kemudian juga bisa dilakukan sign up dengan atau sign in dengan Gmail. Itu pertama itu login ke Gmail, habis itu akan mendapatkan kode unik. Kemudian user akan menginput kode unik dan kemudian apabila kode uniknya benar, maka akses akan diterima oleh admin dan akan dikirim balik ke user. Kemudian untuk flowchart sendiri, pada flowchart diagram ini saya akan menambahkan beberapa yang sudah saya buat dan diizinkan untuk ditempatkan di laporan kerja praktik ini oleh perusahaan tempat saya melakukan kerja praktik. Yang pertama ada flowchart diagram login yang mesti saya lihat yaitu login yaitu pertama yaitu user login input username atau password, kemudian dibaca datanya. Apabila data valid, maka akan muncul tulisan berhasil login. Namun apabila tidak, akan terbaca bahwa password atau email itu salah. Kemudian akan dimasukkan untuk input username dan password lagi. Apabila benar, maka setelah itu akan dilanjutkan untuk mengisi data. Kemudian apabila benar, maka proses akan selesai. Kemudian ada flowchart sign up, yaitu yang pertama adalah username user membuat username dan password. Apabila data sudah ada, maka akan ditolak dan mengasih tahu bahwa itu sudah terpakai username atau passwordnya. Kemudian apabila iya, maka akan muncul akun bisa dibuat, kemudian input semuanya, nama, email, dan semacamnya, tempat tinggal. Kemudian di save data, kemudian akan dipilih untuk alamat dan warna device-nya yang diinginkan oleh user, kemudian datanya di save, kemudian setelah itu akan diminta jenis paket pembayaran, dan apabila sudah memilih pembayaran, maka user di pesanannya akan ditambah, kemudian melakukan pembayaran. Kemudian ada login using Gmail, yaitu
Yaitu pertama user login dengan Gmail seperti biasa, kemudian baca data, kemudian print, login berhasil. Kalau apabila tidak, Gmail tidak ada, atau langsung balik ke awal lagi. Kemudian input ya, alamat, email, nama, nomor telepon, dan itunya. Kemudian edit akun, apabila ingin diedit ya udah di edit username, save data. Setelah di save data maka proses berakhir. Kemudian ada yang ketiga adalah aplikasi website untuk pengguna atau pelanggan. Yang pertama adalah tampilan sign up atau register. Ini pada tampilan halaman website sign up ini, pengguna dapat memasukkan alamat email pengguna dan memasukkan password baru untuk membuat akun baru sehingga menggunakan aplikasi dari iOS 30 yang terdapat di versi Android. Jadi, sebelum kita menggunakan aplikasi di smartphone kita harus mendaftarkan username kita di versi website dulu sebelum kita mendapatkan aplikasi yang di Android. Kemudian setelah berhasil meregister, kita akan ke halaman selanjutnya, itu pengisian data diri. Pada tampilan ini, pengisian data diri adalah diminta data diri sesuai dengan identitas masing-masing atau dari KTP-nya masing-masing. Pengguna juga diminta untuk memasukkan perangkat apa yang diinginkan, warna apa yang diinginkan. Kemudian yang ketiga ada tampilan halaman pemilihan lama berlangganan, yaitu di sini pengguna diminta untuk memilih jenis paket yang diinginkan, tergantung dari jenis durasinya dan juga nominal rupiahnya. Setelah pengguna memasukkan salah satu jenis paket di atas, maka pengguna langsung akan disambungkan ke pihak ketiga untuk melakukan pembayaran tersebut. Jadi setelah memilih itu, kita melakukan pembayaran bisa melalui virtual account seperti di bank, atau menggunakan GoPay, OVO, atau seperti semacamnya. Kemudian untuk halaman selanjutnya ada pembuatan untuk nama username atau pengguna. Pada tambahan halaman website ini, setelah melakukan pembayaran, maka untuk menentukan username yang diinginkan, yang user mau namanya apa saja terserah dari user tersebut. Nah, setelah menentukan nama username, maka setelah kemudian menekan tombol next, maka secara otomatis akan ada notifikasi ke Android-nya atau ke iOS untuk mendownload aplikasi dari iOS 30 yang terdapat di Play Store atau App Store. Namun apabila sudah memiliki, maka otomatis aplikasi akan terbuka secara langsung. Kemudian untuk aplikasi mobile untuk user, yaitu pertama ada tampilan halaman login. Nah, di sini kemudian diminta untuk memasukkan email atau username dan password yang sudah dibuat ke dalam aplikasi iOS 30. Atau apabila sign in dengan Google juga bisa dengan menggunakan button yang ada merah itu. Kemudian pengisian halaman nomor handphone pengguna. Pada tampilan ini user diminta untuk mengisi nomor handphone untuk dikirimkan OTP untuk memverifikasi nomor telepon tersebut. Kemudian untuk halaman ketiga ada tampilan pengisian kontak darurat, yaitu di sini kita mengisi kontak darurat yang bisa dihubungi apabila kita tidak bisa dihubungi, dan minimal 2, maksimal 3. Jadi emergency officer dapat mengirimkan bantuan apabila mengirimkan kabar ke kontak darurat tersebut. Terus yang keempat ada pengisian alamat pengguna. Ini yang lebih lengkap lagi secara detail untuk dimasukkan ke dalam sistem database. Yang kelima ada halaman pengisian riwayat penyakit pengguna, yaitu di sini juga ada misalnya user terkena asma, jantung. Jadi apabila bantuan datang, jadi bantuan juga akan langsung membawakan alat-alat apabila kayak user terkena asma dan jantung. Jadi udah standby alat. Kemudian juga ada golongan darah untuk darah, misalnya kayak golongan darah A, atau mungkin bantuan akan datang membawa golongan darah yang tepat. Kemudian untuk alergi, jadi untuk menyesuaikan obat-obat yang dikirimkan apabila user mengalami alergi terhadap sesuatu. Terus yang keenam ada tampilan jenis mobil pengguna, yaitu
para tampilan aplikasi kemudian diminta untuk mengisi data tentang mobil yang dipakai oleh pengguna sehingga petugas dapat memperkirakan dimensi dari mobil yang dimiliki pengguna dan dapat menekan juga berapa banyak jumlah penumpang yang terdapat dalam mobil tersebut. Ya seperti ya untuk memikirkan misalnya kita naik sedan, jadi kita dari emergency officer ini juga bisa membedakan, wah kalau sedan ini misalnya tiba-tiba ada kemungkinan ada 4 orang nih paling banyak, jadi bisa jadi untuk memberikan bantuan bahwa kemungkinan paling banyak adalah 4 orang, jadi agar unit bantuan tidak keteteran saat datang ke lokasi, jadi sudah disediakan informasi yang tepat gitu. Kemudian ada aplikasi website untuk admin, yaitu pertama adalah halaman login. Pada tampilan halaman website emergency officer ini, petugas awas gabungan diminta memasukkan user ID dan password masing-masing akun mereka, dan itu dilakukan untuk yang sudah terdaftar. Namun apabila terdaftar, maka petugas akan diminta mendaftar terlebih dahulu. Yang kedua adalah tampilan halaman pendaftaran petugas awas 360. Pada tampilan halaman website emergency officer ini, petugas belum terdaftar akan diminta mendaftar terlebih dahulu. Namun bisa mendaftar hanya yang diberikan akses oleh manajer dan sudah lulus dari teks seleksi penerimaan. Kemudian ada tampilan dashboard profile petugas awas 360. Itu pada tampilan halaman emergency ini, pada halaman ini akan menemukan yang telah diisi dan di dalam form pendaftaran, dan kemudian akan dikirim ke manajer untuk melakukan persetujuan. Kemudian yang halaman terakhir adalah tampilan dashboard petugas awas 360. Pada tampilan website ini, setelah petugas terdaftar dan memasukkan user ID dan password, maka akan langsung masuk ke dalam menu utama atau dashboard dari website emergency officer tersebut. Sebenarnya adalah aplikasi Awas 360 di perusahaan 360 Solusi Teknologi ini merupakan aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan pemantauan kepada para pengguna aplikasi dalam berkendara dengan kendaraan roda 4 atau lebih. Dengan adanya aplikasi ini, apabila para pengendara terjadi musibah seperti kecelakaan, maka aplikasi Awas 360 ini akan melakukan panggilan terhadap bantuan berupa polisi, pemadam kebakaran, dan ambulans. Dengan itu, pengguna akan tetap merasa aman dalam berkendara. Waktu untuk mengirim bantuan akan lebih cepat apabila pengendara mengalami musibah dari tempat yang terpencil, karena aplikasi Awas 360 ini dapat menjangkau ke wilayah yang terisolasi sekalipun. Yang kedua adalah saran, gitu. Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis aplikasi ini dalam penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk selanjutnya dari segi UI atau user interface serta user experience atau UX dapat lebih dikembangkan karena apa yang telah dibuat hanya bersifat fungsional, sehingga kedepannya dapat memudahkan pengguna dan admin dalam menggunakan aplikasi Awas 360. Dan kemudian itu saja presentasi yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.